Daeng ini dapat sampingannya dari YouTube lebih besar gitu. Ya. Halo sahabat Wonderful Indonesia Channel, sehat selalu bagi kalian semua. Malam ini kita berkesempatan podcast kembali dengan Beta Daeng. Jadi mungkin kalian yang pernah lihat di pembahasan sebelumnya itu tentang YouTuber sampah dan Komnas HAM ya. Komnas HAM ya, waktu Komnas HAM. Pernah ya? Iya, Ingat ya, Daeng ya? kita bahas dulu. Udah hampir setahun kita baru dan ketemu lagi. Ini kita di galerinya Beta Daeng. Jadi sekarang Daengnya sudah mulai meningkat ya. Coba cerita dulu Daeng, kita pengen cerita dulu nih sebenarnya. Dalam hal apa dulu nih? Mau cerita dalam hal apa dulu nih? Kita waktu itu pertama kali ketemu dengan Daeng itu masih subscribernya 157. Iya, betul. Terus galeri ini belum ada ya. Sekarang udah punya banyak unit usaha juga saya tahunya. Kuncinya gitu loh, sebagai seorang YouTuber awal itu apa aja sih Daeng? Mungkin teman-teman saya di sana juga ada yang YouTuber pemula, biar tahu trik dan kuncinya untuk naikin subscriber dan konten supaya cepat dimonetize. Bisa cerita Daeng? Oke. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Saya Beta Daeng atau orang kenalnya Waris Warung Inspirasi ya. Jadi sebenarnya kalau kita saya sih tidak merasa saya paling pintar sebagai konten kreator YouTube, tapi kebetulan saya sedikit sering memang berbagi perihal apa yang saya jalani, bagaimana cara mengembangkan dan mempertahankan channel saya. Jadi sebenarnya itu kita nggak boleh terlalu ngoyo sebagai YouTuber mau baru atau mungkin sudah lama namun subscribernya belum banyak. Saran saya jangan terlalu mengacu ke subscriber. Yang penting bikin konten itu ngalir aja. Jadi jangan terlalu mengacu ke monetes atau apa segala macam, karena suatu saat nanti dengan adanya kinerja kita membuat konten yang kreatif yang mungkin lebih mudah dicerna masyarakat atau subscriber kita, itu dengan sendirinya akan naik sendiri viewer kita, karena dari mulut ke mulut. Kamu mau berwirausaha, buka aja nih channelnya sini. Kamu mau kamu suka mancing, buka aja channelnya ini, karena di dalamnya ada edukasi, ada tutorial, dan ada masukan-masukan yang sifatnya bisa menambah wawasan kita gitu. Jadi kuncinya adalah buat aja konsisten mungkin, juga konsisten. Ya. Untuk tetap konsisten upload, terus juga jangan terlalu fokus kepada total subscriber. Iya, betul. Terus berkarya fokus sama kontennya aja ya. Ikut ya Daeng ya. Oke. Kalau untuk sampingannya ada nggak nih? Bisa mungkin cerita-cerita Daeng? Kayaknya kalau saya lihat sekarang ini pertemuan awal saya dengan Beta Daeng itu udah berbeda. Saya lihat dia udah beli tanah di sana. Saya juga udah lihat dia punya galeri. Ini pasti ada something ini. Mungkin bisa dibagi, di-share ke kita di sini. Sebenarnya sih kalau untuk secara garis besar, kalau untuk profit saya sebenarnya untuk sekarang ini tuh lebih menonjol ke ikan cupang. Ikan cupang. Ya, itu konkret, itu real. Bahwasanya memang itu ada nominal. Kenapa Kak? Karena saya berani dalam artian begini. Yang mungkin tadinya saya cuma main 1 pair 2 pair atau mungkin saya cuma ngangkat dari petani ke petani, sekarang udah jadi breeder. Breeder? Apa itu breeder? Breeder itu adalah petani, kita nge-breed sendiri. Kan ada breeder, ada seller. Seller itu cuma beli sama petani terus dia jual. Oke. Nah, kalau breeder dia nge-breed sendiri terus dia bisa jual juga dengan harga nge-breed berarti dia ngawinin gitu. Mengembangbiakan punya peternakan sendiri. Betul. Kayak begitu. gitu. Berarti YouTube itu hanya sebagai medianya aja, sementara sampingannya lebih banyak income-nya gitu, profitnya. Jadi kalau poin utamanya sebenarnya YouTube ini jangan salah. Justru kalau ini sudah berjalan sesuai dengan alurnya, justru profit kita, kalau kita bicara profit di YouTube ini cukup bagus. Iya, saya bisa jamin itu. Makanya kan kita lihat banyak beberapa YouTuber teman-teman konten kreator itu yang memang mereka sudah mendapatkan hasilnya. Namun pada saat kita mau meraih ke situ itu kan itu prosesnya nggak mudah. Jadi sebaiknya kita harus kreatif, perbanyak silaturahmi atau perbanyak kedekatan dengan konten kreator yang mungkin subscribernya dia lebih banyak. Karena itu sangat pengaruh. Sangat pengaruh. Berarti kita seperti saat ini kolaps gitu ya? Ya, kolaps. Mudah-mudahan nanti
subscribernya Dayeng juga bisa bergeser kepada Wonderful Indonesia Channel. Amin. Geser Dayeng, bisa digeser, didorong. Intinya jangan buat konten yang monoton, yang orang itu ngelihatnya gini-gini doang. Buat orang penasaran dengan konten yang kita akan buat ke depannya. Karena banyak kan kayak gini nih, saya buat konten nih hari ini, ya kan, saya tayangin hari ini, itu besok atau 2 hari ke depan, dan kok nggak bikin lagi, kapan lagi tayangin nih, jadi kan orang akan kepo. Kenapa? Karena banyak edukasi baru, banyak peternakan baru yang saya liput, banyak juga usaha-usaha baru yang saya liput. Jadi kan orang kepo, penasaran gitu, pengen tahu apa sih part berikutnya, apalagi nih gitu. Jadi jangan monoton. Karena dia terus memantau YouTube kita, mengikuti gitu loh perkembangannya juga ya. Makanya harus kreatif, harus memang kita komitmen juga ya, konsisten dan komitmen bahwasanya kita adalah konten kreator, kita harus memberikan yang terbaik buat yang nonton video-video kita. Gitu. Kalau itu sebenarnya ada 2 versi ya. Yang satu lebih menggantung kepada viewersnya supaya banyak gimana satu, yang satunya tanpa memikirkan efek samping ke belakangnya. Yang ini ada yang mengedukasi, yang bermanfaat. Walaupun kadang viewersnya sedikit, tapi dia tetap fokus pada yang ini gitu ya. Betul. Karena begini Bang, yang saya pahami nih. Kalau kita bicara salary atau profit di YouTube untuk sekarang ini di Warung Inspirasi itu masih jauh kemana-mana, belum apa-apa. Tapi kalau kita bicara endorse, ya dari beberapa orang yang melibatkan saya, nah itu konkret bahwasanya hitung-hitungan saya itu lumayan lah buat saya yang memang udah berumah tangga, ada kebutuhan, itu cukup lah. Cukup ya lah. Misalkan apakah ada brand-brand tertentu apa segala macem. Itu yang melibatkan saya. Makanya kan kita harus benar-benar totalitas dalam memberikan video-video yang bisa manfaat buat orang lain. Kayak gitu. Jadi jangan spesimis, tetap yakin bahwasanya video kita akan ada yang nonton. Berarti dalam arti kata Dayeng ini dapat sampingannya dari YouTube lebih besar gitu. Ya, betul untuk sekarang karena memang subscriber saya belum masih jauh kemana-mana. Iya, tapi tetap udah dapat kerjasama dengan YouTube dan udah monetize juga. Namun seperti yang kita dengar tadi ya itu sampingannya di mana dia bisa endorse dalam acara banyak ya Dayeng ya. Banyak. Oke, jadi dari profitnya dari sampingan yang tadi endorse seperti itu. Iya, betul. Kan YouTube ini kan secara tidak langsung adalah promotion kita, promotion yang update yang selalu keliling untuk mempromosikan kita, karena kan orang-orang nonton di setiap saat walaupun dia tidak subscriber kita tapi dia nonton channel kita gitu. Iya, padahal apa susahnya tinggal mencet subscribe gitu ya. Padahal cuma nonton doang, nggak di subscribe, nggak di komen apa gitu. Iya, tapi intinya itu masing-masing lah, karena kalau orang subscribe atau orang nonton itu menurut saya, orang bilang gratis apa segala macam, enggak, pasti bayar karena pakai kuota. Iya. Jadi bohong berarti ya. Subscribe itu bayar ya? Iya. Memang kalau ada kuota kita bisa lihat YouTube, kagak bisa. Jadi intinya itu masing-masing gitu. Tapi kita nggak boleh terlalu berlebihan untuk memberikan statement perihal subscriber ini untuk menonton video kita bahwasanya itu free atau apa, enggak, karena saya sendiri ngalamin Bang. Saya menonton YouTube Abang karena saya juga nonton juga kan channel video-video yang Abang buat. Itu tetap aja saya harus punya data dulu baru bisa nonton video Abang. Kalau enggak ya nggak bisa. Kecuali numpang wifi gitu ya. Kecuali numpang wifi. Jualan kopi. Gitu. Yang perlu jadi catatan penting buat kita semuanya sebagai YouTuber. Oke. Tapi untuk kalau endorse ini kan dari luar melibatkan orang lain. Betul. Nah, itu dari sananya ada perjanjian atau seringnya berapa income-nya? Ya boleh dibocorin dong ke kita. Rata-rata sebulan berapa ya kira-kira? Kalau saya pribadi kan saya memang selalu mensupport ya, totalitas mensupport. Cuman kadang ada kebijakan dari pihak-pihak tertentu. Misalkan orang yang saya promosikan usaha dia, terus dia karena merasa thank you sama saya, terus dia tiba-tiba transfer, saya nggak pernah minta nominal, bahkan saya kasih gratis karena saya pikir dengan adanya wadah yang dia miliki dalam hal wirausaha, saya support, berarti kan saya dapat video baru, otomatis viewer atau subscriber saya ini dapat momen baru yang di luar dari yang biasanya saya buat. Misalkan tadinya cupang, tiba-tiba ada usaha baru apa segala macam, karena kan Waris kan orang inspirasi, bukan prioritas di cupang gitu loh. Betul. Gitu. Jadi setelah di situ nanti akan ada malah beberapa perusahaan itu, Deng, izin Deng, ini saya ada rezeki sedikit buat Deng. Lah, kan saya udah dapat kemarin. Enggak, ini lain lagi. Soalnya setelah Deng masukin di YouTube Dayeng, alhamdulillah penjualan kita bagus nih. Ini ada rezeki lagi, dan itu kadang intens, setiap bulan dia transfer
Dan Iya. saya tidak minta, karena dia merasa Luar biasa terbantukan. ya. Nah, jadi mereka merasa terbantukan. Kebayang nggak kalau banyak perusahaan yang kita masukin, kita support, totalitas kita support, Iya. berikan kemasan, berikan penjelasan, edukasi dan etika, ya banyak lah yang kita harus pahami kalau di YouTube itu. Karena Iya, kita kan publik lah kurang lebih gitu. Jadi memang kontennya itu memang dikemas bermanfaat gitu. Jadi jangan berharap wah cuma ini aja gitu. Lakukan segala sesuatu pekerjaan dengan ikhlas. Betul. Nanti pasti ada hal baik yang akan menghampiri kita di belakang, sepakat. begitu ya? Iya, sepakat. Iya, jadi saya kenal baik dengan Daeng ini, Beta Cupang. Dari 157 subscriber awal dia. Jadi kita sering ngopi, nongkrong ya Daeng ya, di warung kopi. Dia termasuk orang yang bisa memotivasi juga gitu. Jadi kita inspire mind gitu. Ya, contohnya seperti itu. Banyak hal-hal yang bisa membuka jalan pola pikir kita untuk berkembang. Bener Daeng ya. Betul. Saya senang karena bisa sharing-sharing berdua gitu. Karena kita lakukannya tanpa pamrih. Kita edukasi, dia edukasi, dia berbagi masalah pengetahuan dia, usaha dia, peluang bisnis apa aja, dididik ya. Termasuk karyawannya dengar-dengar ini ya, dibina juga lalu dibuatkan tempat baru ya, disuruh membuat baru. Gimana ceritanya? Jadi Daeng? semua yang terlibat sama saya itu tidak ada yang saya posisikan sebagai karyawan atau anak buah. Oke. Semuanya saya anggap partner. Kenapa? Saya mengukur dari diri saya. Kalau saya anggap dia sebagai partner, pada saat selesai jam kerja, karena dia akan ada merasa memiliki kan. Selesai jam kerja, nggak langsung pulang. Lah, ini kan udah jam 4 aturan pulang. Nggak apa-apa deh, saya masih santai ini kok. Di sini aja saya masih jualan, masih pengen dapat profit. Tapi kalau kita posisikan dia sebagai karyawan, dia akan kerja sesuai dengan porsinya. Jam Iya. 4 selesai, ya udah dia pulang. Jam 8 masuk, dia jam 8. Ini Iya. kadang jam 6 sudah di situ kerja. Iya. Kan pagi banget nggak apa-apa deh. Jadi dia Ah. merasa memiliki usaha yang kita punya gitu karena ya. kita posisikan dia sebagai partner, Iya. bukan kita posisikan sebagai bawahan atau anak buah. Iya Itu caranya, Itu gitu kan. memang banyak terjadi sih. Iya, Daeng. jadi setelah dia punya, kan saya bilang semua yang kerja sama saya selalu bilang kalau kamu mau jadi anggota saya terus atau ikut sama saya terus, saya bilang jangan kerja sama saya, mendingan sama orang lain. Sekarang unit usahanya yang Daeng miliki kira-kira karyawannya ada berapa orang sekarang? Kalau di yang paling banyak sekarang ini di PAM, yang banyak itu di Cupang. Di Cupang. Iya, karena yang di Iwul aja itu sekitar 13 yang terlibat di sana. 13. Iya, Usaha bisnis lain Nah, kalau yang lain itu kan rata-rata satu tempat itu 2 atau 3 orang. 2-3 orang. Iya, gitu. Ada kira-kira 30 orang. 28 lah kurang lebih. 28 Iya, orang. 28. Dari YouTuber yang biasa kita dulu kita bareng-bareng buat kontennya Daeng ya. Betul. Cuma Daeng ini lebih dulu dibandingkan saya. Cuma sangat energik sekali, sangat mempunyai powerful. Jadi orangnya nggak bisa tenang, nggak bisa diem. Bener nggak Daeng saya? Betul. Nah itu. Jadi melakukan sesuatu dengan dipadatkan semua caranya untuk hal yang baik, untuk hal yang berguna gitu. Kadang saya mau buat janji aja, kadang di Joglo, lagi di Jakarta, Jatinegara, di Alam Sutra, udah kemana-mana, setiap jam beda. Jadi stamina-nya juga bagus nih, Daeng ya. Alhamdulillah. Begitu. Jadi biar lebih total aja sih Bang, lebih total gitu loh. Karena bahasa kasarnya gini, masa saya mau sedekah, masa saya mau berbagi, saya harus maling dulu. Berarti saya harus punya power, saya harus punya uang. Iya. Cara mendapatkan uang bagaimana? Berarti saya harus berwirausaha. Iya, Gitu loh. Kalaupun saya tidak bisa berbagi dengan uang, mungkin saya bisa memberikan peluang untuk mendapatkan uang. Nah itu, Gitu. jadi kita tuh ada sedikit koneksinya juga. Maksudnya kita punya chemistry yang sama. Kita senang berbagi dengan orang lain gitu. Karena itulah kedekatan kita. Jadi mungkin kalau Daeng Beta Cupang ini dia memberikan kepada orang lain itu dalam bentuk pengetahuannya ya. Iya, jadi memastikan bahwa orang tersebut menerima ilmunya, lalu bisa berkembang, membuka sendiri untuk berwirausaha sendiri. Begitu Daeng ya. Nah, kalau di Wonderful Indonesia Channel, memang Daeng kita paham kalau selama ini lagi COVID dan di sana saya juga buka inisiatif, buka suatu donasi. Nah, ya alhamdulillah puji Tuhan kita mendapatkan beberapa donatur Oh, oke. yang mau mendonasikan sebagian hartanya untuk kita. Jadi kita akan terus ke depan, Wonderful Indonesia Channel akan terus berdonasi buat orang lain. Tadi juga baru pulang bertemu dengan donatur. Tapi ini donatur saya yang kedua. Dia juga tidak mau disebutkan namanya. Tidak mau dipublikasi. Udah cukup. Nomor rekening nomor rekening diminta segala macam.
saya barusan bertemu tadi dengan orangnya. Ya, setelah ini saya akan membuat ini, saya akan survei karena saya kan di lapangan. Kaki, mata saya itu melihat benar-benar orang yang membutuhkan. Jadi begitu, Jadi kalau saya nih ada orang lain menyumbang ke orang lain, tidak tahu donasinya ini bakal dikemanain. Tapi niatnya dia baik sebenarnya, donasikan, masa bodoh ini dikemana, yang penting ikhlas hati saya. Nah, kalau saya di lapangan, saya lihat benar-benar ini membutuhkan tidak, ini layak atau enggak, gitu. Jadi lebih mengena. Jadi harus tepat sasaran ya. Iya, benar-benar tepat sasaran. Boleh donasi, kita berikan donasi buat orang lain, tapi terus kita lepas tangan nih. Yang kita khawatirkan, kita donasi ke orang lain, ini dipakai buat hal yang nggak benar. Iya kan? Nanti kalau kita bahas itu terlalu panjang. Iya, betul. Iya kan? Nah, itulah salah satu saya sebagai seorang, jadi apa ya? Sebagai kurir kebaikan aja yang telah berdonasi. Terima kasih kepada para donatur saya. Saya ucapkan terima kasih, berkah, hal baik melimpah kalian dan keluarga. Amin. Itu doa kita ya. Kalau kita orang berbuat baik ya. Betul. Kita kan hanya sebagai mediator, Ya, yang influencer, Betul. yang mengetuk hati pintu kalian untuk mengingat orang lain. Di luar sana cukup banyak. Bahkan mereka itu benar-benar kesulitan. Apalagi masa pandemi saat ini. Ya, Betul. benar, Deng. Betul. Saya diskusi di bawah itu udah teriak, Deng. Cari kerja susah. Istri menuntut untuk beli makanan, untuk kebutuhan rumah tangga. Ya, betul. Apalagi yang sudah berkeluarga ini sangat susah. Gitu. Apa yang harus dilakukan saat lamaran pekerjaan tidak ada? Saat kebutuhan rumah tangga terus diminta, endingnya saya rasa akan bisa berbuat kriminal gitu. Iya. Pasti Deng. Kita kan langsung bercerita di lapangan. Iya, betul. Gitu. Kriminal apa? Pembunuhan. Iya. Betul. Banyak kasus perampokan. Gitu. Hanya hal sedikit kita berikan donasi orang, dia mau berubah untuk jadi lebih baik. Iya, betul. Iya kan? Bisa Kita menghindari, membantu. bisa aja dari keluarga kita yang menjadi korban. Betul. Benar nggak, Deng? Tiba-tiba keluarga kita keluar rumah jadi kasus perampokan. Terjadi perlawanan, pembunuhan. Bisa, Deng. Iya, betul. Karena orang sekarang sedang mumut-mumutnya, Deng. Betul. Jadi upaya itu untuk meminimalis terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Benar. Itu loh. Tidak salahnya kita saling berbagi aja, Deng. Jadi makanya kita berdua ini, sahabat Wonderful International, punya chemistry yang sama gitu loh. Jadi mungkin kita punya semangat yang kuat untuk saling nge-share, berbagi dengan orang lainnya. Betul, sepakat. Jadi kalau boleh tanya selanjutnya, Deng. Boleh minum dulu, Deng. Udah, tenang, aman. Monggo silakan. Kalau saya Sahabat Wonderful International, kita minum dulu ya. santai. Iya. Aduh, jadi Deng, saya mau tanyakan untuk yang terakhir kalinya nih, Deng. Oke, siap. Mungkin juga mereka yang lelah upload video, viewersnya sedikit, yang sudah berharap dimonetize cepat, gitu loh. Berarti yang harus disarankan adalah tetap konsisten, upload video. Pokoknya bodo amat, yang lihat berapa aja tetap upload video, seperti itu Dayangnya. Konsisten, tapi ada triknya juga teman-teman. Oh iya, dengarkan triknya. Mungkin ini bermanfaat buat teman-teman YouTuber. Karena saya kan juga masih baru ya istilahnya ya, belum seberapa lah subscriber saya. Jadi banyak kan orang tuh ngikutin yang senior. Ngirim dalam satu hari dia ngirim 3, dia ngirim 4, kadang 3 tiap hari atau 2 tiap hari. Itu sebenarnya kalau cara saya salah. Kenapa? Kita buat durasi, buat estimasi waktu. Karena begini, terkadang kalau kita langsung ngirim 2, yang satu aja itu belum semuanya ditonton sama subscriber kita udah naikin lagi. Ya, kita ini bukan artis, mohon maaf. Iya, Nah, beda kalau artis memang ditunggu-tunggu karena dia sudah punya subscriber, atau mungkin jadi nggak harus artis juga sih, misalkan dia sudah punya subscriber 300 atau 1 juta atau sekian. Iya. Nah, itu nggak apa-apa, satu hari 3 pun nggak apa-apa, pasti akan ditonton. Tapi kalau kita masih Baru. ribuan, masih baru, ya mohon maaf, yang kemarin aja belum tentu ditonton semuanya. Oke. Sebaiknya itu kita kasih ini, jadi orang kepo, orang penasaran. Oh, Berarti hari ini satu nih. Ada dijadwalkan gitu. Iya, kalau saya awalnya itu saya jadwalkan, Bang.
hari ini satu nih. Oke, yang padahal video saya udah banyak, saya sudah edit nih. Kalau saya mau naikin semua bisa. Udah besok saya naikin lagi. Gitu loh. Jadi kalau bisa satu hari satu aja. Satu hari satu, berarti konsisten kita selalu upload satu hari satu. Yang penting upload satu. Jangan sampai nanti kita tiba-tiba 3, besok nggak bikin video lagi. 2 hari kemudian, 1 minggu atau 1 bulan kemudian nggak bikin lagi. Terus gimana rasanya begitu dapat surat cinta dari YouTube gitu? Nah, kalau surat cinta itu memang itu suatu lebih ke kebanggaan sih Bang ya. Itu adalah bentuk penghargaan secara pribadi buat saya. Kenapa? Karena kan perjuangan saya selama ini juga enggak sedikit lah ya. Dan itu terbayarkan. Kita tidak berbicara nominal karena memang belum seberapa profitnya. Itu adalah pengakuan gitu dari YouTube gitu, ya. Bahwa memang channel kita tuh layak untuk dijalin kerjasama begitu ya. Gitu. Itu kepuasannya di situ Bang. Kepuasannya begitu. Jadi tidak serta merta duit enggak. Nah, karena dari situ awal mula kita itu akan menambah semangat kita. Gitu loh, untuk membuat konten yang mungkin lebih kreatif, lebih edukasi dan lain-lain, menyesuaikan dengan apa nama channel kita. Kita tuh mungkin channel itu harus menyesuaikan video apa yang kita buat. Karena kadang kalau nggak menyesuaikan, itu orang cuma buka sekali doang habis itu pergi. Tapi channel saya Dayeng gini Dayeng. Wonderful Indonesia Channel. 3 bagian, traveling, podcast, sama nge-vlog, ya kan? Orang kan ngebayangnya Wonderful Indonesia Channel gitu. Hal sesuatu pemandangan yang indah pasti Dayeng ya. Betul. Nah, sementara saya kan enggak begitu juga gitu. Mungkin enggak, tapi menurut Dayeng itu gimana tuh? Enggak apa-apa tuh. Kalau biar saya buat ke pribadi saya aja. Sebenarnya sih bebas-bebas. Tapi kalau passion saya, belakangan ini saya merasakan kepuasan yang luar biasa begitu saya bisa berbagi dengan orang lain. Jujur, ini saya buka di sini ya. Dibandingkan saya menghabiskan waktu membuat konten yang traveling saya, gitu loh. Untuk podcast ini saya akan naikin, upload, karena emang saya sekalian silaturahmi di sini, gitu loh. Untuk konten saya minggu ini setiap minggu lah saya usahakan satu konten, karena juga saya ada kesibukan yang lain dan itu malam biasanya. Nah, tapi begitu saya nge-vlog dan istilahnya saya berbagi dengan orang lain, itu puasnya luar biasa. Saya lebih enak gitu loh ngelakunya daripada traveling ataupun yang lainnya. Menurut saya, apakah saya harus Wonderful Indonesia Channel ke depannya itu hanya untuk berbagi aja atau gimana? Sebenarnya sih bisa juga, cuman ada beberapa poin yang jadi catatan di sini karena saya bilang tadi nama channel kita itu harus menyesuaikan dengan apa yang ada di dalamnya, apakah videonya atau apa. Nah, kalau WIC itu saya rasa sudah sinkron. Iya, menurut saya ya. Tapi belum mateng. Dari segi konsep, karena ini kan lebih ke touring atau lebih ke wisata atau apa. Wonderful itu kan lebih ke konsep itu gitu kan. Kalau dipahamin. Iya, jadi banyak kan orang makanya gini Bang, saya buat vlog ini kalau nggak salah 3 bulan, 2 bulan lebih lah, hampir 3 bulan, 2 bulan 3 minggu baru saya bisa dapat logonya. Setelah itu saya pikirkan namanya. Kenapa? Karena saya berapa kali ganti nama channel itu kayaknya nggak menjual. Setelah saya buat waris itu kayaknya lebih menjual. Kenapa? Warung inspirasi ini kan wadah. Jadi semuanya bisa masuk. Apapun yang sifatnya edukasi, inspirasi itu pasti masuk. Awalnya memang kita konsepnya gitu. Kita touring, wisata, kita tunjukkan kepada yang nonton video kita tempat-tempat wisata. Cuma kan selama ini ada pandemi gitu. Nanti persepsi yang lain kan jadi kita nggak mengabaikan situasi ini gitu, malah jalan-jalan. Jadi makanya kita tetap nahan diri dulu keluar kota. Ya sementara kita isi seperti ini. Ya nggak apa-apa, itu masih oke lah, masih oke. Ya. Cuma tapi mungkin kedepannya kalau bisa ya dibuat lagi. Dan itu kan tidak harus jauh. Ya, kalau yang namanya keindahan itu di teras kota ada, ya mohon maaf nih, karena kan itu keindahan itu universal, bahasanya itu global gitu. Jadi tidak harus di tempat-tempat jauh atau tempat mewah atau apapun itu. Iya nih, Egi nggak pernah ngajarin ke teras kota. Gitu. Jadi intinya di lingkungan terdekat pun ada gitu loh. Itu yang perlu jadi catatan. Makasih Dayeng masukannya. Gitu. Indonesia itu kan semuanya gitu loh. Berarti kan apapun yang sifatnya aktivitas yang pada umumnya dilakukan oleh orang Indonesia itu udah masuk ke Indonesia ini. Sebenarnya belakangan ini saya kepikiran ini loh, Dayeng. Di sini nih saya lihat orang kurang aware, maksudnya saya lihat satu sama lain itu kurang saling peduli gitu. Mungkin karena teknologi, mungkin karena kemajuan zaman, whatever lah. Saya lihat orang kurang terlalu dingin dengan
sekitarnya gitu ya. Tidak ada lagi sentuhan kehangatan untuk seperti berkurang, bukan tidak ada saya bilang ya. Sifat humanisnya itu udah berubah gitu dibandingkan dari transisi yang mungkin dari masa ke masa. Semakin cuek, nggak peduli gitu. Ya, nah itu saya di channel ini pengen ngebuka lagi gitu. Ayo bareng-bareng kita bantu mereka. Ayo sama-sama lihat mereka. Gitu loh. Orang di sekitar kita gitu. Betul. Gitu. Mungkin mereka memberi atau apa, tapi secara luas sih saya lihat sisi sosial kita untuk orang lain itu berkurang. Kalau Dayang merasanya gimana sih belakangan ini? Kalau itu udah pasti terjadi. Kenapa? Karena pertama kita harus pahami bahwasanya sekarang pandemi, ruang gerak terbatas, orang pun kadang ketemu sama orang-orang beda atau orang-orang jauh itu akan parno duluan. Iya. Sehingga itu pengaruh banget. Sehingga dia mau keluar rumah pun bingung. Gitu loh. Pada saat dia mau alokasikan dana, yang ada di pikiran dia ini tepat sasaran nggak nih? Karena selama ini mungkin dia nyumbang atau berbagi itu langsung ke lapangan. Tapi dengan adanya pandemi kan otomatis dia khawatir dong. Khawatir gitu. ya. Jadi kalau saya itu lebih melihat ke sisi positifnya aja. Oke. Gitu. Iya. Jadi hal-hal yang baik itu ya, kalau saya pribadi sih mikirnya besok itu saya mati. Udah. Besok saya mati. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Itu aja. Iya, Dayang. Betul. Karena saya punya cerita juga kenapa saya bisa ngelakuin itu, karena saya pernah dulu hampir mati aja. Jadi ngebuka dari apa yang kita lakukan dahulu gitu ya, dengan sekarang itulah imbasnya gitu. Itu ada gitu ya. Sahabat WC sebenarnya kita pengen live streaming, cuma mungkin 1 bulan ke depan mudah-mudahan Wonderful Indonesia Channel sudah diberikan fitur live streaming. Jadi tolong kalian tetap support channel ini. Iya. Dayang mungkin begitu aja dulu ya. Sudah ini juga mungkin waktunya. Santai aja. Dayang ini kita berhentikan dulu karena ada acaranya juga. Tahlilan ya, Dayang? Iya. Betul, tahlilan karena ada yang meninggal di dekat. Iya, jadi terima kasih Dayang atas waktunya. Saya yang makasih loh ini sudah dilibatkan di WIC ini. Aduh. Jadi suatu penghargaan, kehormatan buat saya bisa masuk lagi ke WIC ini. Iya, ini video karena sudah lama juga kan yang Dayang, kedua udah baru kedua loh, udah setahun lebih apa berapa tahun kita kenal gitu. Oke, gitu. Sukses buat usaha Dayang dan channel YouTube-nya ya. Amin, Terima kasih juga. Dayang. Amin. Oke. Juga. Sahabat Wonderful Indonesia Channel, sekian kita konten hari ini. Semoga bermanfaat, apalagi Anda sebagai YouTuber pemula dapat ngambil sisi yang baik dari video ini. Terima kasih, jangan lupa selalu support channel ini dan silakan mampir ke channel YouTube Warung Inspirasi yang pasti dapat meningkatkan kemampuan wirausaha Anda. Oke? Amin. Terima kasih.